Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.2 setelah update. Mungkin sekitar 3 harian menggunakan updatean iOS 17.2. Kira-kira gimana sih updatean iOS 17.2 setelah 3 hari update? Dan gue akan sharing juga berdasarkan question di Instagram story gue, tanggapan dari temen-temen follower di Instagram yang sudah menggunakan iOS 17.2 di iPhone-nya masing-masing. Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Oke, sebelumnya gue mau ingetin sekali lagi buat teman-teman untuk yang sudah update iOS-nya, biasakan update juga aplikasi-aplikasi atau version aplikasi di aplikasi App Store ini. Caranya kalian tinggal pergi ke App Store, lalu kalian pilih profil sudut kanan atas. Setelah itu kalian refresh aja menu ini, maka akan muncul kayak gini dan kalian update versionnya. Kalau memang belum ada updatean, ya berarti dari pihak aplikasi tersebut yang belum memberikan updatean version. Seperti itu ya. Dan yang kedua, gue mau ingetin kalau habis update iOS, coba dibiasakan untuk force restart terlebih dahulu iPhone-nya. Caranya tekan volume atas, lalu dilanjut volume bawah, dan dilanjut dengan tekan tombol power hingga muncul logo Apple lalu dilepas. Yaitu adalah force restart iPhone. Oke? Ya, di sini akan gue bahas pertama-tama masalah performance iOS 17.2 di iPhone 15 Pro gua yang sudah menggunakan iOS 17.2. Jadi kalau kita cek ke setting, general, software update. Nah, di sini sudah paling terbaru ya. Oh iya, gue lupa ingetin buat teman-teman yang dari sebelumnya menggunakan beta terus update ke RC version, jangan lupa nih beta update-nya di turn off kalau mau pindah ke official. Nanti kalau mau masuk ke beta lagi, ya tinggal pilih beta update-nya diganti menjadi developer beta gitu ya. Oke, di sini iPhone gue sudah menggunakan 17.2 dan performance yang gue alamin sejauh ini gue belum ada kendala yang parah sih, jujur. Tapi agak kurang suka di bagian Instagram. Sepertinya itu dari Instagram ya, bukan dari iOS-nya. Dikarenakan kalau gue berlama-lama di Instagram atau scroll-scroll di Instagram gitu ya. By the way, buat yang belum follow, silakan follow Instagram gue dulu. Kalau kita berlama-lama menggunakan Instagram, gue nggak tahu kenapa malah bikin iPhone-nya jadi cepet panas. Jujur sih, gue nggak tahu kenapa. Tapi kalau gue nggak gunakan Instagram, mainin TikTok, Twitter, YouTube gitu, itu tuh normal aja, nggak panas belakangnya. Bahkan performance seperti biasa kayak chattingan WhatsApp atau buka email atau apapun deh, itu nggak bikin performance si iPhone ini meningkat atau panasnya meningkat gitu. Entah kenapa kalau terlalu berlama-lama di Instagram, bikin si iPhone ini, khususnya 15 Pro gue ya, malah jadi kayak panas gitu cuy. Bagian belakang sini nih, di sini nih. Mungkin ini kasusnya sama seperti WhatsApp, tapi kan kalau WhatsApp itu permasalahannya kalau lu buka status WhatsApp itu ada yang force close, ada yang nggak ada suaranya, gitu-gitu ya. Gua rasa itu bugnya bukan di iOS, itu bugnya di aplikasinya. Dan ya gue bisa menyadari dikarenakan hal tersebut yang gue rasakan hanya ada di Instagram saja. Kalau gue menggunakan TikTok, Twitter, YouTube seperti tadi udah gue katakan, gue nggak mengalami suhu yang meningkat gitu. Performance di iOS 17.2 di iPhone 15 Pro gue overall sangat bagus banget, sangat baik banget. Ya gue berharap juga performance iOS 17.2 ini harusnya baik-baik aja sih di iPhone kalian semua gitu. Jadi ya, meskipun terkadang sesuai pemakaian masing-masing, terkadang kita juga nggak bisa generalisasi. Tapi harapan gue di iPhone kalian juga baik-baik aja. Dan di iPhone gue hanya itu doang yang gue alamin. Selebihnya normal, baik-baik aja, nggak ada kendala. Lanjut kita bahas sekarang masalah baterai. Nah, ini nih yang gue sempet speechless juga mungkin bisa dikatakan, karena entah kenapa ya, ini mungkin bisa aja perasaan gue doang gitu ya, atau emang kenyataannya. Karena gue ngerasa iOS 17.2 nih jauh-jauh lebih irit daripada iOS sebelumnya. Jujur aja sih, di iPhone 15 Pro gue itu biasanya karena memang gue kerja itu jamnya nggak nentu ya, dalam arti hal tengah malam terkadang gue masih mengerjakan pekerjaan gue. Itu biasanya jam 2 pagi gue udah mulai charger lagi iPhone-nya. Tapi sekarang jauh lebih irit cuy. Gue akuin baterai di iPhone 15 Pro khususnya di iOS 17.2 ini baterainya jauh lebih irit. Dan kalau kita cek aja langsung ke bagian setting untuk ngelihat daily activity baterai gua. Nah, kalian bisa lihat di sini nih, di hari yang sebelumnya, hari kemarin. Kalau ini kan tadi ya. Ini karena kayaknya tadi pagi deh. Gua buru-buru jadi gua charger. Ini enggak, tadi siang. Gua buru-buru charger jadi cuma 80% aja dan ya langsung gua gunakan. Ya wajar kalau turunnya cepet juga. Tapi lu lihat hari sebelumnya gua pakai daily. Ini normally gua sosmedan, ngurusin kerjaan, buka PDF, email dan lain sebagainya lah. Ini padet cuy.
Lo bisa lihat aja screen on time-nya ya. Screen aktifnya tuh 7 jam 35 menit. Dan ya lo lihat di sini sisi sini grafiknya itu memang tinggi gua menggunakannya. Dan gua sangat speechless sih dengan baterai di A17.2 ini. Dan ya gue berharap lagi-lagi yang gue rasakan juga kalian juga merasakan. Gue berharap baik-baik aja sih baterai di iPhone kalian masing-masing. Tapi ya mungkin bisa aja faktor karena iPhone 15 Pro ini kan iPhone baru juga dirilis. Dan ini iPhone gue gunakan juga. Atau bisa dikatakan baru beli juga. Mungkin bisa aja karena hal tersebut juga. Nggak bisa kita generalisasi sama let's say iPhone 14 Pro yang udah pemakaian 1 tahun gitu, baterainya agak turun atau nggak terlalu irit gitu ya, bisa dikatakan. Ya mungkin itu faktornya gitu kan. Baterai itu kan ada umurnya juga. Dan kalau kita cek ke battery health di sini, ya battery health gue masih aman 100%. Dan fitur charging optimization ini juga sangat ngebantu banget buat gue pribadi. Tapi sayangnya fitur tersebut atau fitur ini belum ada di semua iPhone, hanya ada di iPhone 15 seri saja. Jadi ya harap bersabar ya teman-teman. Fitur ini detail udah gue jelasin di video sebelumnya, lo bisa nonton karena memang sangat-sangat ngebantu banget untuk kita maintain baterai kita gitu. Overall baterai gue puas. Gue juga berharap teman-teman sepakat harusnya irit baterainya. Tapi balik lagi, kalau baterai tergantung pemakaian masing-masing sih. Karena gue juga ya lo bisa lihat di hari ini tuh dari tadi siang cepet juga habisnya. Ya karena memang pekerjaannya juga lagi ningkat dan chargernya cuma sampai 80%. Dan baru banget tadi gue cabut chargernya di 84% tuh. Jadi ya kalau gue push lagi nih kerjaan pasti cepet juga habisnya. Seperti itu. Oke? But overall baterai gue gak ada kendala. Dan gue suka banget di iOS 17.2 ini karena memang berasa aja gitu iritnya gitu. Oke, beberapa hari lalu atau tepatnya kemarin kali ya, gua itu sempat bikin question seperti ini. Tolong guys, info iOS 17.2 gimana di kalian? Terus iPhone apa yang digunakan? Jadi gua sempat info seperti ini di Instagram story gua biar follower gua juga memberikan info terkait iOS 17.2 di iPhone yang mereka gunakan. Dan gua sangat berterima kasih banget yang udah mau meluangkan waktu memberikan respon ini. Thank you banget. Tapi ini cukup banyak tanggapannya, jadi rasanya nggak mungkin semuanya gue sebutin. Jadi ya harap dimaklum aja ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, dari Delip_. iPhone 11 boros baterai tapi adem. Bang, nggak bisa di-charger saat HP nyala juga udah hilang. Oh, mungkin dia sebelumnya mengalami bug, nggak bisa di-charger saat HP nyala, sekarang udah hilang, nggak ngebug lagi, tapi baterainya boros cuman adem. Oke, thank you udah ngasih informasi Delip. Selanjutnya ada Cassiopeia_25. Baterai masih belum stabil, masih kerasa boros sih bang. Terus agak anget kalau beberapa aplikasi iPhone 12 Pro Max. Thank you. Lanjut di sini ada Purunggali. iPhone 11 gue di downgrade lagi bang. Tidak seadem 17.1.2. Loh, ini tadi sama-sama iPhone 11, tapi yang sebelumnya Delip bilang adem, Gali bilang nggak adem. Mungkin itu hanya karena beberapa aplikasi aja kali. Sama seperti tadi udah gue jelaskan gitu ya. Lalu di sini ada Julian MRZ. Makin smooth dan baterai irit bang. Penggunaan sosmed lancar-lancar aja. Device iPhone XR dan iPhone 11. Nah, Julian bilang tuh iPhone 11 smooth, baterai irit, penggunaan sosmed lancar-lancar. Ya menurut gua kita tuh nggak ada yang bisa saling mengeneralisasi pemakaian masing-masing cuy. Karena bisa aja berbeda hasilnya. Seperti ini ya kan, Julian bilang fine-fine aja tuh iPhone 11-nya. Ya mungkin emang terkadang bisa aja kebenaran kalian merasakan panas atau boros. Bisa aja emang lagi kebenaran aja gitu ya. Lalu di sini Putri Ayu Ningtyas, sejauh ini aman bang iPhone 14 Pro Max. Oke, thank you Putri. Ada Adit Tongil juga 14 Pro lanjai. Oh, lanjai ini maksudnya lancar jaya kali ya. Lumayan adem. Oke, thank you Adit. Lalu di sini juga ada Bas Lightyear 0228. iPhone 14 Pro kayaknya baterainya jadi lebih awet kak. Thank you banget ini Bas Lightyear. Bas Lightyear. Lalu di sini ada Fanny_Farhani. iPhone 13 setelah update iOS 17.2 jadi cepet banget. Semua aplikasi smooth. Wah, nggak nyesel. Thank you Fanny. Di sini Pian ngasih info. Nih gambarnya nggak bisa gue save sayangnya. Jadi kayaknya akan gue munculin aja screenshotnya. Di situ dia kasih tahu kalau baterai lebih awet daripada iOS 17.1 sebelumnya dan suhu lebih stabil serta udah nggak ada bug notif lagi. Lalu dia juga kasih tahu di bagian bawahnya internalnya dia udah kecekek karena dia menggunakan 64GB iPhone SE 2022 alias iPhone SE generasi 3 dia pakainya. Oke, thank you Pian udah kasih respon. Lalu di sini ada Ajit, aman dari segi baterai dan lain-lain, berjalan lancar iPhone 12 mini. Oke, thank you. Wah, ini cukup banyak banget yang ngasih respon dan thank you banget udah ngeluangin waktu untuk ngasih infonya cuy. Tapi sekali lagi gue mohon maaf gak bisa gue sebutin satu-satu karena ya kayaknya bakalan kepanjangan videonya. Tapi overall semua baik-baik aja di iOS 17.2 dan gue berharap sih buat teman-teman yang nonton di sini juga iOS 17.2-nya aman-aman aja kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum update silahkan update aja ke iOS 17.2. Tapi kalau kalian masih mau bersabar nggak mau update dulu juga silahkan, itu hak kalian. Tapi gue pribadi
pribadi menyarankan untuk update aja ke iOS 17.2. Dan buat lo semua yang masih pengen tahu apa aja isi iOS 17.2, silahkan nonton di video sini atau lo bisa klik link description di bawah. Oke? Ya udah, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.